Nah, apa yang kita pikirkan tentang kalimat berpikir cermat dan tepat ala Al-Qur'an? Itu sebenarnya di kepala saya banyak yang kebersit. Tapi sebetulnya dalam topik ini sudah terasumsikan bahwa menurut Al-Qur'an berpikir itu penting. Gitu ya, ini penting gitu. Statement dalam Al-Qur'an berpikir penting itu sangat penting sekali. Mengapa demikian? Saya mohon maaf ya, teman-teman mungkin, berisik ya, gitu. Suaranya sangat kencang memang, itu. Suaranya nggak kedengeran kok, Ustadz. Maksudnya Dengar ya? nggak kok. Aman-aman, Ustadz. Baik. Nah, jadi, masih ada sebetulnya di beberapa Jumatan saya temukan mendikotomikan antara mengikuti Quran atau mengikuti, atau pikiran gitu. Mengikuti, mengutamakan berpikir atau mengutamakan mengacu kepada, dalil gitu. Padahal sebetulnya ketika kita mengacu kepada dalil, kan kita juga berpikir ya, hanya ada yang berpikir asal gitu, hanya intensitas kecil atau berpikir secara mendalam. Otomatis hasilnya pasti beda. Tapi meskipun kita baca Quran, membaca aja menangkap makna. Menangkap makna itu otomatis kita mengolah informasi dan kemudian melakukan tindakan berpikir. Karena kita punya daya berpikir, kita tidak mungkin menangkap makna dari sebuah bahasa, dari sebuah kata, karena kata itu simbol, di balik simbol adalah makna, dan makna itu abstrak, dan tidak bisa kita gali kecuali dengan berpikir. Maka dalam upaya kita memahami Quran, gitu, membaca Quran, yang literal sekalipun sebenarnya kita menggunakan pikiran. Tidak ada yang tidak berpikir. Kalau kita tidak menggunakan pikiran kita, maka membaca bukan lagi membaca, tapi membunyikan. Kan membunyikan dengan membaca itu beda. Qoro'a itu bukan membunyikan, mungkin tala ya, tilawah. Kalau tilawah mungkin membunyikan. Tapi kalau kiro'ah itu tidak hanya membunyikan. Kiro'ah itu mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita lihat. Karena itu kiro'ah tidak selalu terkait dengan kata, kemudian diungkapkan. Tidak terkait dengan teks teks linguistik, tapi bisa jadi terkait dengan kesemestaan, terkait dengan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, kemudian kita ungkapkan. Ini kiroah. Seperti kemudian dalam pengalaman pertama Kangjeng Nabi mendapatkan wahyu, ikro, bacalah. Apakah di sana dalam riwayat malaikat Jibril sedang membawa teks? Apa yang dibaca? Teksnya mana? Itu. Dan di situ Iqra yang dimaksud kemudian dikaitkan dengan ayat selanjutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti konotasinya adalah pembacaan ini adalah pembacaan dalam konteks kesemestaan, dalam konteks segala bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Kenapa harus dibaca? Karena di dalamnya ada pesan. Nah, kira-kira gitu. Makanya arti qiraatul Quran atau kajian membaca Quran gitu ya, itu disebutnya ngaji dalam bahasa Indonesia. Ngaji artinya mengkaji gitu ya, bukan hanya menyuarakan dan bukan hanya membunyikan. Dari kata ngaji, kita melihat bahwa Al-Quran itu dipahami sebagai ajian. Kan kita sering dengar ajian anu, ajian anu. Nah, setiap ajian yang dibaca itu sakral dan mengandung dimensi batin, bahkan karena kesakralannya dia mengandung dampak-dampak eksistensial, dampak-dampak yang nyata ketika kita bacakan. Gitu. Ajian. Al-Quran itu ajian. Gitu. Tapi orang hanya melihat ajian-ajian dalam budaya, ada ajian gitu ya. Ajian itu seperti mantra. Mereka lupa dengan makna harfiah dari ajian itu adalah itu sakral karena ada pesan di balik itu dan pesan itu akan menyempurnakan kita karena pesannya hanya bisa ditangkap kalau kita mengkajinya gitu. Makanya disebutnya ajian. Makanya Al-Qur'an mungkin bukan bacaan saja gitu ya. Bacaan itu masih ambigu, tilawatan gitu. Kalau qiraah itu lebih ke ajian. Al-Qur'an karena itu pengkajian, pengajian gitu. Jadi bacaan-bacaan Quran adalah ajian-ajian. Nah, kita sebutnya ngaji. Karena ngaji, mengkaji, maka di dalamnya ada penggalian. Nah, di situ kemudian dalam penggalian itulah kan berpikir menjadi sangat penting. Gitu. Cuma dalam topik ini mungkin berpikir tepat dan cermat ala Al-Quran. Nah, Al-Quran ini mau berpikir dengan cara apa? Gitu. Al-Quran mengajarkan kita berpikir itu seperti apa? Mungkin itu yang dimaksud.
karena kita punya 2 sesi, mungkin sesi pertama saya akan jelaskan dulu, sesi kedua besok ya. Sesi pertama akan jelaskan dulu sebetulnya Al-Qur'an, mengutarakan kata berpikir itu seperti apa, kira-kira gitu ya. Nah, kita mungkin, bertanya, apa sih berpikir? Saya rangkum dari berbagai sumber, ketika dirangkum kira-kira begini, berpikir adalah proses mental dalam benak kita untuk memahami, untuk menangkap, menganalisa, mencari pola, mencari hubungan antar data, kita melihat sesuatu, kemudian kita hubungkan gitu, itu berpikir gitu ya. Ada subjek, ada predikat, kita hubungkan subjek dan predikat. Misalnya tembok di belakang saya ini putih. Tembok itu sebuah konsep, putih adalah dua konsep. Konsep tembok dan konsep putih itu dua konsep yang berbeda, tidak ada kaitannya. Tapi ketika saya melihat kenyataan, kemudian saya menghubungkan berdasarkan kenyataan, saya menangkap bahwa keputihan, putih, dan ketempokan itu dua hal yang dalam kenyataan di belakang saya ini berelasi. Saya hukumi, saya kemudian putuskan. Itu saya putuskan ada korelasi antara putih dengan tembok. Putih tembok sebagai subjek, putih sebagai predikat. Nah, itu menjadi sebuah proposisi. Saya declare. Itu saya. Nah, ini kan kita mencari hubungan dengan demikian. Itu berpikir juga. Gitu. Dan pikiran itu kemudian diungkapkan, disimpulkan dalam kesimpulan saya dalam bentuk proposisi. Nah, atau juga berpikir menemukan hal yang tersirat di balik sebuah fenomena. Apa sih masalah saya? Apa sih? Apa sih yang jadi masalah? Kenapa ya ini laptop? Nah, kan gitu ya, rusak dulu dioprek gitu dicari. Dicari jangan-jangan dari sini nih, ngepek ke sini. Jangan-jangan ini ngepek ke sana. Nah, jadi kita melihat hal-hal yang tidak terlihat, menemukan hal-hal yang tersirat itu di balik sebuah fenomena dengan menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lain. Proses ini sangat penting terutama dalam rangka menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Masalah kita tidak selalu masalah praktis, ada juga masalah eksistensial. Apakah dalam kehidupan ini ada Tuhan? Nah, kan itu kan berpikir ya, seperti itu. Atau tidak ada Tuhan. Nah, apa jawaban kita? Kita memberikan jawaban hasil dari pemikiran. Bagian kata berpikir dalam ini dari bahasa Arab gitu. Fa, kaf, dan ro gitu. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada kata fikr atau pemikiran. Al-fikru nggak ada gitu. Adanya tafakkaru, ya tafakkarun, ada fakkaro, ada juga gitu. Fakkaro kalau di semuanya dalam kata kerja ya gitu. Ada 18 ayat. Nah, kenapa apa signifikansi Al-Qur'an ketika bicara berpikir selalu menggunakan kata kerja? Berarti berpikir itu adalah sebuah proses yang dinamis gitu ya, yang harus terus berlangsung. Penekanan Al-Quran bukan pada hasil pemikirannya, tapi bagaimana manusia menjalani proses berpikirnya. Jadi kalau begitu, aktivitas berpikir bukanlah aktivitas yang selesai. Berpikir dalam Al-Quran tidak ditampilkan dalam bentuk objek, ya objek sebagai kata benda gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang final, bukan sesuatu yang selesai. Tapi kata kerja continuous, present continuous tense, ada lagi fakaro. Kalau fakaro ini ya fi'il madi. Tapi ketika bicara fakaro ini lagi mengkritik Walid bin Mughirah gitu. Perintah berpikir, sindiran tentang berpikir itu adanya dalam bentuk yang continuous, aktivitas yang sedang berlangsung. Yang fi'il madi ini tidak terkait dengan perintah Al-Qur'an, sindiran Al-Qur'an kepada manusia, tapi lebih ke kritikan kepada Walid bin Mughirah yang mencari akal, mengakal-akali gitu, mereka-reka gitu, mencari pembenaran, faktaro gitu. Baru ini kalimatnya dalam kalimat fi'il madi ya gitu yang sudah berlalu. Nah, kita ada 18 ayat ya termasuk yang faktaro ini. Kita lihat nih. Al-Baqarah ayat 219. Nah, saya mungkin kalau dibaca satu itu akan panjang ya. Kita langsung ke artinya aja tuh. Mereka bertanya tentang khamar dan judi. Pada keduanya terdapat dosa besar, ada manfaatnya juga. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah yang diinfakkan adalah kelebihan yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan supaya berpikir. Nah, memikirkan tentang perintah-perintah Tuhan, bahwa di balik perintah Tuhan itu sebenarnya tidak sewenang-wenang. Kira-kira begitu ya.
Itu berarti ada hikmah yang ada di balik. Nah, berpikir juga berarti menggali hikmah. Jadi tujuan kita berpikir adalah menggali hikmah di balik sesuatu. Berpikir itu bahwa di balik perintah-perintah Tuhan itu sebetulnya ada kearifan, ada kebijaksanaan, ada sesuatu yang rasional sebetulnya. Mungkin kita belum pahami, kita coba pahami, kita coba gali, karena belum kita gali. Oh, ternyata kan enak ya gitu. Hammer itu enak, judi itu kalau kita bisa sama-sama ya kenapa bermasalah? Persoalannya akal. Kalau kita gunakan akal kita akan melihat betapa kemudian ada kerugian yang besar dari juri, ada kerugian yang besar dari minum khamar. Gitu. Ada manfaatnya ada, gitu, menghangatkan, tapi mungkin gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan kerugiannya, maka lebih besar kerugiannya daripada manfaatnya itu sendiri. Bagaimana dengan infak? Kenapa? Al-Quran kemudian mengajarkan bahwa yang diinfakkan adalah kelebihan. Bahwa kamu punya kebutuhan, sebetulnya kalau kamu pikirkan, kebutuhan kamu tuh bisa terpenuhi. Nah, yang kamu berikan itu sebetulnya sesuatu yang di luar kebutuhan kamu. Maka kita harus bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sekarang salah satu cara orang untuk mendekati meredakan kondisi masyarakat yang sedang stres ya. Salah satunya adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Orang stres karena sebetulnya dia lebih di lebih di apa? Lebih di eh, lebih dibayang-bayangi oleh keinginan bukan kebutuhan. Ketika kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, hidup kita itu rasanya kurang terus. Ketika kita perhatikan apa yang sudah kita dapatkan, sebetulnya kita sudah bisa merasakan bahwa kita tuh sebenarnya terpenuhi, tercukupi. Itu. Titik kurang itu ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ya, kalau saya rasakan ya kalau lagi makan ya itu ya ini contoh umum yang selalu saya ulang-ulang sebetulnya di mana-mana karena paling simpel tuh. Kalau saya membayangkan makanan yang lain yang saya sukai dikasih makanan yang biasa saja yang tidak saya sukai itu saya bayangkan kenikmatannya hilang. Kalau saya hilangkan dari pikiran saya dari sesuatu yang فلما pribadi, كشفنا عنهم الرجز saya إلى cuma أجل meresapi هم لهم aja yang فإذا saya هم rasakan ينظرون gitu ya saya فدعونا بهم yang saya فأغرقناهم بأنهم كذبوا nikmati aja. بآياتنا وكانوا عنها غافلين فانظر منهم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض والغرب التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم Ketika saya resapi betul, saya buang dulu semua pemikiran saya tentang yang tidak ada, saya fokus kepada yang ada. Saya tidak terapkan dulu teori apapun, saya bersikap fenomenologis ya. Bersifat fenomenologis itu tidak melihat dan menghakimi dan menilai sesuatu berdasarkan apa yang sudah ada dalam benak saya, tapi bersikap seperti pemula. Melihat makanan yang mungkin bukan menjadi selera saya ya gitu. Nah, urusan selera yang saya asumsikan saya simpan dulu. Saya lihat ini makanan, saya lapar, saya makan, resapi, gitu. Hadirkan di situ rasa syukur kita bahwa kita ini lapar. Kalau tidak ada makanan, itu rasanya itu lebih nikmat, gitu. Dan kenikmatan kita tuh hilang ketika yang kita bayangkan adalah yang lain, gitu ya. Dengan berpikir sebetulnya kita bisa menemukan mana butuh, mana keinginan, gitu ya. Kan begitu ya, gitu. Jadi rasional sebetulnya. Jadi Al-Quran sebetulnya mengajak kita untuk memikirkan gitu ya segala yang kita hayati, tapi berpikir itu nanti kita bicara tentang fenomenologi ya, berpikir fenomenologis gitu ya. Besok mungkin lah kita bagaimana sih berpikir fenomenologis itu gitu ya. Karena ada juga dalam kawan-kawan yang spiritual seringkali jangan ikuti pikiran, tapi harus berpikir. Kan agak bingung. Nah, maksud mereka itu sebetulnya jangan mengikuti prasangka. Tapi proses berpikir tetap harus dilakukan. Dasar pemikiran, dasar berpikir kita tidak boleh berpijak pada prasangka. Gitu. Kita pasti berprasangka, tapi kemudian gitu. Dalam berprasangka itu kita tidak menyimpan prasangka kita sebagai sebuah titik mutlak, tapi kita tempatkan prasangka kita sebagai sesuatu yang bisa kita dialogkan dengan kenyataan-kenyataan. Bisa jadi prasangka awal kita itu salah. Jadi kita bersikap terbuka.